Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Laila dari kelas 10 IP 1. Di sini saya akan menjelaskan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Berikut penjelasannya. 1. Mengenal Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum lahir pada hari Jumat tanggal 13 Rajab di kota Mekah sekitar tahun 600 Masehi. Ia lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdul Muthalib dan Fatimah binti Asad. Ketika lahir, ibunya memberi nama Haidar yang artinya singa. Namun ayahnya lebih suka diberi nama Ali, nya tinggi dan luhur. Abu Thalib adalah kakak Abdullah, ayah Nabi Muhammad SAW. Jadi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum dan Nabi Muhammad SAW adalah saudara sepupu. Sejak kecil, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum tinggal serumah dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika dalam asuhan sepupunya, inilah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum mendapatkan cahaya kebenaran ketika usia 10 tahun. Secara keseluruhan, ia adalah orang ketiga yang memeluk Islam dan yang pertama dari golongan remaja. Terpilihnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum sebagai khalifah. Setelah Khalifah Utsman bin Affan meninggal, kaum muslimin meminta Ali bin Abi Thalib untuk menjadi khalifah. Akan tetapi ada beberapa tokoh yang menolak usulan tersebut. Antaranya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sebaliknya, pihak Ali bin Abi Thalib berpendapat bahwa masalah kepemimpinan bagaimana selesaikan terlebih dahulu. Di perbedaan pendapat tersebut menjadi awal pecahnya persatuan kaum muslimin saat itu. Akhirnya Ali bin Abi Thalib tetap dianggap menjadi khalifah saat itu, meskipun ada beberapa kalangan yang tidak bersedia mengakuinya. 3. Kebijakan dan strategi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Pemerintahannya nyaris tidak pernah stabil. Pada masa pemerintahannya, ada beberapa kebijakan dan strategi yang diterapkan oleh beliau, diantaranya sebagai berikut. A. Mengganti pejabat yang kurang kompeten. Khalifah Ali bin Abi Thalib menginginkan sebuah pemerintahan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, beliau kemudian mengganti pejabat-pejabat yang kurang kompeten dalam bekerja. Akan tetapi, kebanyakan pejabat tersebut berasal dari keluarga Khalifah Utsman bin Affan, Bani Umayyah. Akibatnya, makin banyak kalangan Bani Umayyah yang membenci Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. B. Membenahi keuangan negara. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum juga melakukan penyitaan harta para pejabat yang diperoleh secara tidak benar. Harta tersebut kemudian disimpan di Baitul Mal dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. E. Memajukan bidang ilmu bahasa. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, penulisan huruf hijaiyah belum dilengkapi dengan tanda baca seperti kasrah, fathah, dhammah, dan tasyid. Hal itu menyebabkan banyaknya kesalahan bacaan teks Al-Quran dan hadis di daerah-daerah yang jauh dari Jazirah Arab. Untuk menghindari kesalahan fatal dalam bacaan Al-Quran dan hadis, Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum memerintah Abu Aswad Ad-Duwali untuk mengembangkan pokok-pokok ilmu nahwu, yaitu ilmu yang mempelajari tata bahasa Arab. Keberadaan ilmu nahwu diharapkan dapat membantu orang-orang non-Arab untuk mempelajari sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. D. Memajukan bidang pembangunan. Khalifah Ali bin Abi Thalib memberikan perhatian khusus pada pembangunan kota Kufa. Pada awalnya kota Kufa dijadikan pertahanan oleh Muawiyah. Akan tetapi kota Kufa kemudian berkembang menjadi pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Pada waktu itu perselisihan di antara pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib
dan Muawiyah semakin membesar. Perselisihan itulah yang menjadi awal berakhirnya pemerintahan Islam di bawah Khulafaur Rasyidin. Perselisihan berkembang menjadi peperangan. Di antara peperangan itu adalah Perang Jamal dan Perang Siffin. Berkat ketegasan dan ketangkasan, Perang Jamal dimenangi Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah kebijakan tersebut ditetapkan, Ali bin Abi Thalib menghadapi perontakan Talhah, Zubair, dan Aisyah. Alasan mereka memberontak karena Ali bin Abi Thalib tidak mau menghukum para pembunuh Utsman yang menurut mereka bela terhadap darah Utsman bin Affan yang telah ditumpahkan secara zalim. Agar terhindar dari perang, Ali bin Abi Thalib mengirim surat kepada Talhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai. Namun ajakan tersebut ditolak. Akhirnya pertempuran yang dahsyat pun terjadi. Perang ini dikenal dengan nama Perang Jamal, Perang Unta, dikarenakan Aisyah dalam perang ini menunggangi unta. Ali bin Abi Thalib berhasil mengalahkan lawannya, Zubair dan Talhah, terbunuh ketika hendak melarikan diri. Sementara Aisyah diamankan kemudian dipulangkan ke Madinah dalam keadaan dihormati. Bersamaan dengan itu, kebijaksanaan Ali bin Abi Thalib juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur di Damaskus, yaitu Mu'anawiyah. Mu'anawiyah didukung oleh sejumlah berkas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaannya. Pasukannya bertemu dengan pasukan Mu'anawiyah di Siffin. Pertempuran tersebut dikarenakan dengan nama Perang Siffin. Dalam Perang Siffin, Khalifah Ali bin Abi Thalib tertipu oleh jahat dari pihak Mu'anawiyah. Ali hampir memenangi, namun pihak Mu'anawiyah meminta kepada Ali bin Abi Thalib agar diadakan perjanjian damai yang disebut perjanjian di Daumatul Jandal, dan perang ini diakhiri dengan tahkim. Akan tetapi cara tahkim ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan timbulnya golongan ketiga, yaitu Khawarij, artinya orang-orang yang keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib. Akibatnya di ujung masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, umat Islam terpecah. Keberadaan ini tidak menggantungkan Ali bin Abi Thalib. Munculnya kelompok Khawarij menyebabkan tentaranya semakin melemah. Sementara pesisi Mu'anawiyah semakin kuat. Pada tanggal 20 Ramadan 40 Hijriah 660 Masehi, Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satu anggota kelompok Khawarij, yakni Ibnu Muljam.